Aku pengen cek teman-teman yang hadir malam hari ini tuh dari mana aja sih? Kalau boleh tahu nih teman-teman, boleh ya ditulis nama underscore asalnya dari mana. Mungkin sama boleh sih cerita kesibukannya sekarang lagi ngapain sih. Misalnya nih, saya Caca dari Expert, kesibukannya lagi bergerak di bidang teknologi sebagai engineering contohnya. Ya boleh ditulis nih. Atau mau ada yang spill-spill dikit juga boleh. Oke, Mas Reza juga sudah bergabung nih teman-teman. Moderator narasumber kita malam hari ini. Teman-teman yuk yang sudah hadir, kalau boleh tahu dari mana aja nih teman-teman. Yang bergabung sudah ada 54 peserta nih, nanti sambil jalan juga pasti akan bertambah nih. Ini juga ada teman-teman yang sudah pada on cam, ada Pak Tato, juga ada Mas Asa langsung off cam, ada Mas Hijratullah. Kalau boleh tahu Mas Hijratullah dari mana nih asalnya? Oke, ada Kak Devi dari Jogja sebagai digital marketing. Wah, mantap. Dari Teman-teman nih, Bekasi. dari mana aja nih yang sudah hadir? Oke. Ya, aku coba sambil share screen ya teman-teman. Jadi, selamat datang di webinar Expert malam hari ini. Jadi, malam hari ini kita akan membahas tentang Golang Developer. Jadi, oke, sudah terlihat ya teman-teman, webinar tentang Golang, jadi get a job as a Golang developer at Indonesia Unicorn Startup yang nantinya akan dibersamai oleh Mas Fahmi Alfareza yang biasanya nanti bisa dikenal dengan Mas Reza. Nanti mungkin boleh sambil kenalan nih lebih lanjut karena Mas Reza ini keren banget nih sebagai software engineering di e-commerce unicorn. Nanti mungkin perkenalannya nanti bisa sambil jalan. Oke. Oke teman-teman, siap. Nah, jadi sebelumnya perkenalan juga saya Caca yang nantinya akan membersamai teman-teman selama nanti sampai jam 9 untuk nanti belajar lebih banyak, belajar tipis-tipis dari yang tadi teman-teman misalnya ada yang dari pemula, teman-teman ada yang sudah expert tapi pengen belajar lebih lanjut kalau di teknologi itu ada apa aja. Nah, nanti kita akan belajar bareng sama Mas Reza. Oke. Kalau boleh tahu nih teman-teman nih malam hari ini nih yang pada hadir pada alasannya pengen join webinar malam hari ini pada pengen belajar apa sih atau ada yang pengen digali apa nih kalau boleh tahu nih teman-teman mungkin boleh sambil ini ya oke mungkin boleh sambil share nih motivasi terbesar teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini nanti bisa bergabung di www.menti.com dengan memasukkan kode 37682153. Teman-teman bisa nanti akan dibantu admin untuk share kodenya di kolom komentar. Oke, kita sambil cek juga ya teman-teman. Yang sudah join via Menti ada siapa aja nih. Buat kita tahu kenapa sih motivasi teman-teman untuk bergabung ke webinar Golang malam hari ini. Oke, sudah ada yang mengisi kah? Kita cek ya teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman sulit juga bisa nih bergabung menulis motivasinya di kolom chat dulu. Misalnya pengen bergabung ke webinar Golang malam hari ini karena pengen switch karir atau pengen belajar lebih lanjut. Misalnya aku udah ahli nih di Flutter, aku juga pengen nih belajar lebih lanjut di Golang itu seperti apa. Siapa tahu bisa menjadi cuan gitu selanjutnya. Oke, sambil kita lihat ya teman-teman. Aku izin share screen kembali. Oke, sudah ada nih teman-teman yang sudah mengisi nih. Yang pertama, oke, sambil kita lihat yuk teman-teman yang ingin bergabung. Ada yang baru pengen project backend Golang. Terus ada juga yang mau jadi IT developer, ingin belajar mengenai Golang itu. Saya masih newbie, nggak apa-apa di sini mau newbie, mau expert, semua bisa belajar Golang bersama. Ingin memahami tentang Golang. Oke, pengen belajar dari Mas Reza lagi. Pasti ini salah satu fansnya Mas Reza atau mungkin pernah ketemu Mas Reza pengen belajar lebih banyak lagi karena banyak ilmu yang ingin digali dari Mas Reza. Wah, mantap.
Ada lagi teman-teman ingin menguasai back-end Golang, cara best practice dan structure project yang baik. Mau menjadi back-end developer, wah berarti rata teman-teman yang pengen join malam hari ini pengen belajar tentang Golang ya, wah banyak banget nih teman-teman. Oke, aku lanjut lagi nih. Sebentar. Oke, jadi malam hari ini tadi kan teman-teman kita udah tahu nih teman-teman motivasinya ikut webinar malam hari ini pada pengen belajar apaan aja sih, belajar Golang, pengen switch karir, pengen memperdalam secara struktur, terus pengen dapat project juga nih di Golang. Nah, kita juga hari ini nantinya selama webinar malam hari ini kita juga punya rundown nih teman-teman. Jadi malam hari ini, yang pertama tadi saya sudah open email kami menyapa teman-teman, kemudian nanti akan ada expert program overview, kemudian nanti ada presentation session, dan nanti ada Q&A dan foto bersama. Nah, kita lanjut ke program selanjutnya yaitu expert overview. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sudah kenal expert, sebelumnya pernah ikut webinar expert, atau mungkin yang baru pertama kali ikut webinar expert mungkin dapat info dari Instagram atau Facebook atau mungkin dari teman. Nah, jadi expert ini merupakan sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional baik perorangan maupun korporasi teman-teman. Jadi teman-teman mau pengen belajar teknologi lebih jauh, misalnya pengen individu, perseorangan, jadi pengen belajar sendiri, nanti ikut join bootcamp-nya juga bisa, atau nanti misalnya korporasi teman-teman lagi butuh pelatihan nih, teman-teman nanti juga bisa ikut pelatihannya expert. Nah, di sini expert ini ingin meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang teknologi nih, mulai dari teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, di bawah ini juga ada beberapa poster-poster yang program yang sudah kita running di expert, mulai dari berdirinya expert sampai sekarang kita berdiri di Maret sampai sekarang nih udah banyak banget program yang sudah dijalankan oleh expert. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru kenal expert, boleh banget nih teman-teman, yuk buka HP-nya masing-masing, buka aplikasi Instagram, bisa banget klik di kolom search expert.id, bisa follow karena kita juga punya Instagram. Kita juga punya Instagram challenge di mana nanti teman-teman silahkan kalau misalnya ngerasa webinar malam hari ini worth it banget, materi dari Kak Reza ini Wagyu A5 banget, teman-teman bisa banget share apa ya namanya kelasnya malam hari ini, misalnya bikin video, bikin foto. Nah, jangan lupa untuk tag IG expert.id dan IG dari Mas Fahmi Alfareza atau bisa dipanggilnya Mas Reza. Nah, tadi kalau kita tadi sedikit bahas sedikit ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas webinar tentang Golang itu gimana caranya mendapatkan job atau pekerjaan di Golang developer, terutama di unicorn atau startup sekarang karena kan Golang ini sangat apa ya dibutuhkan banget nih sekarang karena banyak banget startup atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan Golang karena kan setiap perusahaan kadang beda-beda nih. Nah, tapi Golang ini termasuk yang ramai banget di perusahaan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan banyak insight nih atau banyak gimana sih caranya tips-tips mendapatkan pekerjaan di Golang developer. Nah, nanti sebelum masuk ke sesi utama, aku ingin menjelaskan tentang teknis Q&A session. Jadi misalnya teman-teman, nanti kalau ingin bertanya ke Mas Reza, atau nanti mungkin boleh juga berdiskusi sama Mas Reza, nanti silakan menulis nama underscore pertanyaan di kolom chat. Nanti akan aku bantu baca, akan aku bantu sampaikan ke Mas Reza pas sesi Q&A. Jadi teman-teman nanti silahkan tulis nama underscore pertanyaannya. Selanjutnya nanti juga untuk mungkin sedikit mohon maaf nih teman-teman kalau nanti ternyata waktunya terbatas dan belum banyak pertanyaan yang dibahas atau nanti teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya nanti bisa banget nanti reach out langsung ke Mas Reza nanti via Instagram atau nanti via LinkedIn gitu karena waktunya terbatas jadi kami selaku panitia nanti juga mohon maaf. Oke, karena nggak mau berlama-lama lagi, karena kita juga sudah dibersamai oleh Mas Reza, juga Mas Reza juga udah on cam juga nih, pakai kacamata hitam andalannya. Dan kita juga udah tahu nih Mas Reza keren banget, dan aku nggak bisa nyebutin satu persatu prestasi Mas Reza. Mungkin nanti bisa sambil kenalan sama Mas Reza ya pas sesi materi.
Mungkin kita bisa sambut dulu Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Ya. malam Mas Reza. Malam, Mas. Wah, akhirnya nih teman-teman ada yang on mic nih. Dari tadi pada kalem-kalem aja nih. Mungkin pada malu ya sama Mas Reza. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Reza, posisinya lagi di mana nih Mas Reza? Aku posisinya di Magelang sih sekarang karena di Tokped sekarang masih WFA, so ya di Magelang sih. Ih, mantap mantap. Magelang dingin ya Mas ya. Semoga malam hari ini dingin tapi kita tetap semangatnya nyampe ke teman-teman juga ya. Ya, Ya, nanti ini jangan sampai ikutan hipotermia nanti di sana. siap siap siap. Oke, halo Mas Adi Damaskos. Wah, ini mulai pada ini ya, pada share ini ya, pada sapa menyapa di kolom komentar. Oh ya Mas Reza, kalau boleh tahu nih, nanti boleh spill dikit nggak sih materi apa yang akan dibawa ini di webinar malam hari ini? Mungkin banyak teman-teman yang udah pada mulai penasaran. Kira-kira bakal bahas tentang apa aja sih? Mungkin spill dikit gitu. Hari ini kita akan bahas ini ya, tentang mungkin sedikit intermezzo aja. Di Golang itu biasanya kalau di startup unicorn ya, terutama dia belajar apa aja ya, yang teman-teman perlu pelajari nanti karena teman-teman kalau di backend terutama di unicorn itu nggak cukup hanya belajar REST API. Nah itu perlu belajar MQ dan lain-lain. Nah nanti kita akan coba gali itu, tapi mungkin lebih detailnya di bootcamp. Aku akan jelasin secara generalnya aja sih. Sama mungkin tool-toolnya aja, tool-tool apa aja yang dipakai dan apa ya dan sebagainya lah gitu. Gitu sih. Oke, siap. Keren, keren, keren. Mantap, mantap. Jadi makin nggak sabar ya untuk dengar materinya dari Mas Reza. Oke, karena kita udah nggak sabar, oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas Reza. Selamat menyaksikan dan mendengarkan materi dari Kak Reza. Oke, guys. Sebentar, aku searching. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah. Kok share sih? Slide. Oke. Nah, di sini kita akan belajar soal ini ya. How to get menjadi Golang developer ini ya. Oke, yang pertama mungkin materinya kita akan bahas tentang kenapa sih kebanyakan sekarang startup ya, terutama yang unicorn itu pada pindah ke Golang. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, terus kita apa aja sih yang perlu kita pelajarin buat menguasai Golang ya, terutama hal-hal yang dipakai di startup unicorn. Terus yang ketiga adalah apa yang perlu teman-teman pelajarin ya. Terus yang keempat kita akan coba demo buat REST API sederhana ya. Nggak tahu kalau ada waktu kita akan coba pakai database atau apa. Mungkin nanti link GitHub-nya aku share ya. Mungkin nggak tahu ini ada grupnya atau enggak di WA ya. Ya. Oke, Golang ini adalah sebuah bahasa yang statik ya. Teman-teman kalau udah pernah belajar Java gitu ya, atau C, I think nggak akan susah buat belajar Go karena atau mungkin yang pakai JavaScript tapi pakainya TypeScript itu enak sih buat belajar ke Go karena Golang ini statik ya. Jadi keuntungannya statik adalah teman-teman ya mungkin awalnya ribet ya. Tapi ketika proyek itu udah gede, contoh teman-teman adalah seorang karyawan baru di perusahaan A gitu ya. Tiba-tiba teman-teman suruh debugging, datanya ada banyak nih. Tapi teman-teman nggak tahu nih tipenya variabel B itu tipenya apa. Itu kan bikin pusing kan. Nah, that's is Golang ini lumayan populer di backend gitu. Nah, kalau di front end sebenarnya kita ini kan ada sih kalau JavaScript bisa pakai TypeScript. Sekarang TypeScript juga udah lumayan rame sih di Tokped juga pakainya TypeScript ya, bukan JavaScript. Jadi teman-teman yang udah belajar JavaScript nanti silakan belajar TypeScript ya. Gitu. Jadi statically type ya. Mungkin mirip sama Java. Mungkin kalau teman-teman udah pernah belajar Java, Kotlin, Swift nggak akan berbeda jauh gitu. Oke, jadi sebenarnya Go ini adalah apa ya kayak dari bahasa C sebenarnya. Jadi mirip banget sama C. Nah nanti kalau nggak salah si Google ini juga mau buat bahasa namanya apa aku lupa.
cuman dia C++ gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja golang.org, nanti di situ ada ini sih informasinya tentang Golang ya. Intinya Golang ini sangat populer karena salah satunya dia ada garbage collection ya, ada memory safety, jadi memorinya lumayan dikit. Jadi nanti aku jelasin pakai Draw.io ya buat lebih simpel ya. Oke. Nah, ini mungkin kutipan dari Steve Jobs ya, walaupun Golang ini dari Google ya. Steve Jobs itu orang Apple, tapi menurut aku tuh ini salah satu kata-kata yang sangat apa ya, sangat bisa membuat kita menjadi grow mindset ya. Jadi di startup itu biasanya kalau di Tokped ya, kita bilangnya ada grow mindset. Jadi gimana caranya kita itu nggak, kalau sistem udah jadi kita terus ada perbaikan gitu ya. Namanya tadi ada, oh ini flow-nya kurang efektif nih, nah kita cari flow yang baru gitu ya. Nah, sebagai seorang backend itu teman-teman juga perlu bisa dokumentasi ya. Jadi perlu bisa ngerancang flowchart-nya, flowchart dari sebuah API yang berjalan gitu ya. Nah, itu penting banget gitu. Oke, next. Nah, ini why e-commerce use Golang. Oke. Yang aku tahu sekarang itu Shopee juga udah mulai pakai Golang. Dulunya kayak kalau nggak salah ya, dulu tuh dia pakai Python. Terus sekarang udah migrasi ke Golang. Terus ada Tokopedia kita pakai Golang. Ada Circlo ini salah satu kandidat jadi unicorn ya di Indonesia. Terus ada Flip itu juga pakai Golang. Terus apa lagi ya? Ruang Guru migrasi ke Golang. Baru mulai migrasi sih setahu. Ada temanku yang kerja di sana juga soalnya. Oke. Nah, ini alasannya adalah di HackerRank ya, HackerRank survei ini Golang ini adalah kalau kita cek ya. Ini tapi 2020 sih. Jadi Golang ini adalah bahasa yang paling ini sih, paling pengen dipelajarin nomor 1 gitu ya. Kita mana nih? Kita santai aja deh. Mana. Nah, ini Golang adalah the first language developer want to learn. Oke. Ini salah satu alasannya. Terus kedua adalah Golang ini adalah gini sih. Top 10 ya dia nomor 10 ya. Bahasa yang paling disenangi developer karena Golang ini lumayan enak ya buat debugging tuh enak. Jujur aku paling susah debugging itu kalau pakai apa ya? Pakai PHP itu malah rada susah sih debugging. Nggak tahu kenapa karena dia nggak bisa ini sih, terutama kalau pakai Laravel ya, itu nggak bisa di print. Debuggingnya lumayan ribet sih. Sebenarnya bisa, cuman rada ribet aja. Nah, Go ini ya sebenarnya debuggingnya lumayan ribet dibanding JavaScript, cuman dia enak aja cepat sih. Nah, terus dia adalah ya the most popular language juga. Jadi kalau kita coba cek quarter 2 ya, belum ada quarter 2. Ini di GitHub ya. Golang itu nomor 3, bahasa yang paling sering dipakai di GitHub ya. Jadi ada JavaScript, ada Python. Python ini biasanya buat data ya. Teman-teman kalau belajar data atau data engineer, entah data science, itu belajarnya pakai Python sih. Nanti teman-teman bisa belajar MATLAB dan kawan-kawan gitu ya. Ada TensorFlow dan lain-lain. Ada Java. Kenapa C++ dipakai coba? C++ ini kalau teman-teman buat game ya, itu pakai C++ biasanya. Nah, ini TypeScript selalu naik ya. Tapi JavaScript dia selalu turun. Kenapa? Karena sekarang orang lebih suka pakai TypeScript dibanding JavaScript sekarang ya. Kalau yang aku tahu, tapi sebenarnya codingan JavaScript masih banyak banget. Cuman sekarang emang lebih enak TypeScript sih daripada JavaScript. Karena debuggingnya lebih enak TypeScript gitu. Walaupun awalnya ngoding dia lebih nggak enak gitu. Nah, ini ada banyak banget. Oke. Nah, ini adalah reason-nya kenapa tadi perusahaan-perusahaan tadi itu pakai Golang ya. Golang itu sintaksnya simple banget. Jadi nggak panjang gitu ya. Biasanya kalau kita coba lihat PHP itu kan lumayan panjang ya kode-kodenya gitu. Nah, Golang itu enggak. Dia simple banget kodenya. Terus dia punya third party support kalau teman udah pernah belajar Node.js, teman-teman pernah npm install gitu ya atau yarn install gitu. Ya, di Golang ada juga. Sama. Kita tinggal go get apa yang kita pakai gitu ya.
Nah, ini adalah static language, yaitu static language itu salah satu keuntungan adalah dia memory manage-nya lebih bagus sih daripada yang nggak static gitu ya. Nah, terus language of cloud. Jadi teman-teman kalau udah pernah pakai Docker, terus ada yang pernah pakai Kubernetes, Terraform, itu semuanya pakai Golang. Nah, sebenarnya dari awal ini sih Golang itu jadi populer ya. Jadi awalnya itu Docker pakai Golang, terus Kubernetes juga pakai Golang. Nah, terus perusahaan-perusahaan gede itu pada tertarik buat pindah ke Golang gitu ya. Nah, terus di sini ya tadi HackerRank Studi itu ini ya. Kalau kita cek Golang ini adalah bahasa yang mungkin ini sih. Ntar kita coba cek ya. Ini sama. Nah, ini Golang ini 33% ini ya. Salarinya increase ya. Setiap tahun tuh lumayan gede Golang. 33% kenaikan gajinya dari developer Golang ya. Ini salah mungkin yang teman-teman menarik cuan ya. Jadi programmer kan ininya teman-teman salah satunya yang dicari cuan kan. Ya Golang ini salah satu yang paling gede kenaikan gajinya sih. Gitu. Sekarang ya nggak keluar PHP ya, karena mungkin PHP sekarang udah mulai ditinggalkan. Ya aku nggak tahu kenapa. Oke. Ya itu sih. Golang nomor 3. Kalau per ini kayaknya sekarang udah jarang pakai. Tokopedia dulu pakai Perl, tapi sekarang udah nggak dipakai. Scala ini bahasa machine learning ya. Tapi dia pakai Java sebenarnya, mirip-mirip Java. Dia pakai JVM. Ya mirip-mirip Kotlin lah sebenarnya. Next. Nah, terus apa yang perlu dipelajarin? Sorry. Ini kayaknya salah. Ya udah, ini average salary-nya ya di Indonesia itu 112 juta per tahun buat Golang developer ya. Ini mungkin di backend paling gede Golang ini dibanding bahasa-bahasa yang lain, jujur aja. Terus ya increasing-nya 33. Kenapa kamu harus belajar Golang? Sorry. Yang 33% ini tiap tahun tuh naik ya. Kalau lihat dari HackerRank tadi. Nah, ini adalah yang paling populer nomor 3 di GitHub ya. Gitu. Nah, terus tools apa aja yang perlu kita punya dan lain-lain gitu ya. Apa aja yang perlu kita pelajarin biar bisa dapetin mungkin gaji segini kurang ya. Mungkin bisa nambah atau gimana. Nah, sorry salah klik. Jadi teman-teman perlu IDE. Nah, kalau di kita sendiri kita nggak ada IDE yang spesifik ya. Tapi kebanyakan dari kita pakainya VS Code. Ada beberapa yang pakai Sublime tuh nggak ada ya. Ada yang pakai apa sih? Yang punyanya yang kayak Android Studio, aku lupa namanya. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Pakai Golang ada. Cuma itu berbayar kan itu kalau Golang. Terus IntelliJ, benar-benar. Itu cocok banget buat Java sih kalau IntelliJ. Terus ada DB Tools, kita teman-teman kebanyakan pakai dbeaver karena di laptop kita itu udah dipasang semacam program yang boleh diinstal dan enggak gitu ya. Nanti kalau ketahuan install sesuatu yang hack itu ya ini sih. Kita akan kena IT security-nya. Jadi di Tokped itu ada tim IT security, jadi teman-teman biaya laptopnya di-scan sama mereka. Ada nggak yang mencurigakan? Terus ada Notepad++ nggak ada yang make, coy. Terus di sini ada VS Code, ya VS Code ya kebanyakan kita pakai VS Code sih. Sublime jarang yang make di kita. Ini mungkin dbeaver atau PG admin dan lain-lain. Kalau kita pakainya Postgre ya, bukan MySQL. Terus ada Docker. Nah, Docker Kubernetes beberapa tim teman-teman harus bisa menguasai Docker. Kubernetes-nya nggak perlu sih, tapi perlu menguasai Docker aja sih. Beberapa tim ya. Kalau di timku pakai Docker. Kalau di ini ya, terus Golangnya jangan lupa diinstal. Terus teman-teman ada Postgre ya. Boleh pakai MySQL buat belajar atau Postgre ya. Kalau kita lebih banyaknya pakai Postgre. Nah, ini caching. Teman-teman udah pernah belajar caching belum?
Mungkin aku gambarin deh. Ini nanti aja deh. Nah, casing tuh kayak gini. Katakanlah teman-teman sebagai user gitu ya. Terus ini adalah API, REST API gitu ya. Akses ke sini gitu ya. Nah, biasanya itu kan di REST API atau backend ya. Ini aja. Nah, di sini kan ada database ya. Katakanlah Postgre. Kita akses ini. Oke, bayangkan teman-teman punya katakanlah 2.000 orang ya. 20.000 orang yang akses ini dalam 1 menit gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah database-nya kuat nggak nampung gitu. Nampung 2.000 request dalam waktu 1 menit gitu ya. Itu terjadi kalau di kita ya. Jadi dalam 1 menit itu ada 2.000 orang aktif, itu sering banget terjadi. Nah, bayangkan setiap kali katakanlah di sini teman-teman get dokumen ya. Namanya get V1 API V1 post gitu ya. Kita kan get postnya. Nah, terus dari sini kan balikin data gitu ya. Di sini contohnya postnya banyak banget gitu ya, data post gitu ya. Nah, setiap kali teman-teman mengakses ke sini, dari dari get ini kan masuk ke sini ya. Oh, ini ada yang pengen minta post nih. Nah, setelah itu kan datanya masuk ke sini kan, dicari kan postnya ada atau enggak. Kalau ada, ya udah kasih ke sini lagi. Jadi pertanyaan adalah ketika ini bersamaan ya, database-nya dipakai dalam 1 menit 20.000 orang akses yang sama. Ini bisa down. It will be down gitu ya. CPU-nya jadi tinggi biasanya. Nah, kita butuh case di sini. Jadi case itu biasanya kerjanya seperti browser. Contohnya teman-teman udah pernah akses Google kan? Google pertama yang teman-teman punya laptop baru nih. Terus akses Google gitu ya. Ketika akses Google, itu kan yang pertama dilakukan kan apa? Yang pertama pasti akan loadingnya lama kan? Nah, itu jadi seperti ini sih mungkin. Kalau ini teman-teman katakanlah ini Mbak Caca gitu ya. Akses ini pakai Chrome gitu ya. Nah, Mbak Caca pakai Chrome buat ngakses Google gitu ya. Buat ngakses google.com gitu ya. Nah, ketika pertama kali ngakses, nah ini akan benar-benar ambil dari server Google. Ambil dari sini. Ini pertama kali akses. Nah, akses sebelumnya, sorry. Ini pertama kali akses. Nah, dari hasil yang pertama kali akses ini sama ini data HTML dari Google ya. HTML dari Google gitu ya. Nah, ini akan disimpan di Chrome. Nah, Chrome ini akan membuat sebuah namanya case. Oke. Jadi, ketika nanti baca kedua kali akses Google, nah ambil dari ke sini. Makanya dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena dia ngakses laptopnya sendiri dibandingkan dia ambil dari servernya Google seperti itu. Nah, ini di backend juga sama. Jadi katakanlah teman-teman ada orang yang akses ya. Ada seorang akses post semuanya sampai post versi 1 itu ya. Terus dia akses pertama kali ya di Postgre gitu ya. Nah, ngakses pertama kali dia akan ambil Postgre. Yang kedua kali, nah jadi samanya dia ngeluarin data kan dari Postgre sini kan, data. Nah, datanya ini nanti akan disimpan di namanya case di sini. Nah, teman-teman bisa pakai Redis, yang sering dipakai sih Redis ya. Nah, jadi samanya pertama kali diakses, datanya ini dapat dari sini, diolah di backend, lalu simpan ke Redis. Nah, baru datanya akan dimunculkan di sini. Nah, ketika ada orang lain yang akses lagi 2 kali,
2 kali, 3 kali, 10 kali ya. Nah, datanya ini didapatkannya nggak dari sini, tapi dari Redis ini. Nah, ini akan mengurangi CPU usage dari si Postgre ini sendiri. Gitu sih, itu salah satu kegunaan case. Karena bisa dibilang SQL ini CPU-nya lumayan tinggi ya. Penggunaan CPU sama memorinya lumayan tinggi. Sedangkan case ini nggak terlalu tinggi sih penggunaan memori sama CPU-nya gitu. Nah, ini lumayan penting teman-teman pelajari tentang Redis ya. Terus ada message queue. Kalau kita pakainya NSQ. Jadi ada banyak sekali message queue ya sebenarnya yang dipakai. Ada RabbitMQ, ada apa lagi ya? Ada Nuts.io, ada apa lagi, ada yang tahu nggak? Yang punyanya, yang pakai Java itu Kafka ya, MQTT ya, ada Kafka juga. Nah, kalau kita pakainya NSQ sih. Nah, intinya message queue itu kayak gini, teman-teman. Teman-teman kalau belajar microservice ya, itu katakanlah teman-teman punya sebuah aplikasi ya, aplikasi gede, namanya katakanlah apa ya, e-commerce gitu ya. Oke. Nah, teman-teman di sini tuh service-nya beda-beda. Ada user service. Di sini ada katakanlah ada product service. Ada apa lagi nih? Ada mungkin order service, ada card service gitu ya. Ada transaction service. Ya, katakanlah seperti ini ya. Oke, jadi biasanya MQ itu digunakan untuk gini contohnya, proses asinkronus ya. Jadi contohnya teman-teman kan udah login gitu ya. Login kan di user service kan. Wait, ini aku gedein. Oke. Nama aplikasinya e-commerce. Nah, teman-teman katakanlah ini ya, dari udah login gitu ya. Terus teman-teman milih produk A gitu ya. Produk A terus dikasihkan ke keranjang. Makanya nanti akan ini dari teman-teman akan mengakses API dari card service, nanti akan mengakses langsung API dari produk gitu. Nah, nanti dari card service ini itu akan menyimpan produk ID-nya di sini. Katakanlah di sini ada data ID-nya 21 gitu ya. 111. Datanya adalah apa nama barangnya apa ya? Helm gitu ya. Ini ada yang pakai helm soalnya. Oke. Oke, namanya helm gitu ya. Nah, nanti si card service ini dia akan menyimpan ID dari produknya. Jadi di sini dia akan ada proses menyimpan produk ID-nya apa gitu. Nah, ini sinkronis proses ya. Jadi gimana caranya ketika kita dari card gitu ya, kita ngakses produknya. Contohnya kalau teman-teman buka ini ya, mungkin aku kasih contoh gitu ya. Bentar. Contohnya ini ya, card ini itu timnya beda kalau teman-teman tahu. Jadi si card ini itu nanti akan mengakses sinkronus ya. Jadi teman-teman sebenarnya di sini akan mengakses, kalau kita coba masuk ke network. Nah, bentar aku refresh. Mana nih? User data. Nggak tahu ini pakai get reason bukan. List account query. Nah, ini get card revamp gitu ya. Nah, ketika orang nge-get card-nya dari user tersebut, itu kan teman-teman perlu tahu kan. Perlu tahu user ID-nya berapa dan lain-lain kan. Nah, sebenarnya dari user ya, user itu akan mengakses, aku user tadi, dia akan mengakses card service. Nah, di dalam card service ini, dia akan mengakses juga produknya apa, lalu informasi usernya apa.
Nah, ini lumayan kompleks sih. Gitu. Ini asinkronus ya. Jadi dia akan mengakses dua service yang berbeda. Tapi kita ngaksesnya lewat card gitu ya. Ini microservice sih. Ya, lumayan rumit sebenarnya. Nah, kalau asinkronus gimana? Contohnya teman-teman samanya di sini ya. Di sini ada topik gitu ya. Topiknya edit product gitu. Topiknya edit product. Nah, samanya ada user. Dia ngakses ke product service gitu ya. Dia akan mengganti produk yang tadinya namanya name-nya helm menjadi katakanlah namanya jadi apa ya? Jadi IGV ya. IGV itu kan merek helm ya. Nah, ketika ini diedit, nah dari product service ini akan mengirimkan topik ke edit product ini. Topik ini kita bisa bilang di sini adalah mungkin NSQ, Kafka, RabbitMQ, dan lain-lain gitu ya. Nah di sini ada namanya subscriber gitu ya. Nah, subscriber ini akan menerima data yang dikirimkan oleh product service. Product service katakanlah ngirim name ini ya, IGV dengan produk ID apa gitu ya. Ke sini nanti si card service ini akan mengkonsumsi gitu ya. Contohnya kan gini ya. Contoh langsungnya ya, teman-teman. Ketika ada produk A gitu ya. Produk A berubah gitu ya. Sama yang namanya Xiaomi-nya ini ubah gitu ya, ubah nama ya. Otomatis kan di sini perlu berubah namanya juga kan, atau harganya diubah gitu ya. Nah, itu bisa pakai proses asinkronus tadi. Jadi di card service ini akan menerima data dari product service. Nanti di sini tinggal ganti nama produknya gitu sih. Nah, ini lumayan rumit sih. Mungkin teman-teman gini deh, pernah ini enggak memakai notifikasi kan di HP Android atau iOS kan. Nah, itu ada topiknya sebenarnya. Topiknya apa, teman-teman dapat notifikasi gitu. Ya, sebenarnya konsepnya sama kayak gitu. So, teman-teman yang lebih realnya gini. Kalau teman-teman punya aplikasi berita itu ya, mungkin kayak CNN gitu, teman-teman sama yang menyukai apa bola atau apa. Teman-teman kan cuma dapat notifikasi bola kan. Nah, sebenarnya miripnya sama sih. Sebenarnya mirip kayak gitu. Gitu sih. Oke, kita lanjut deh. Itu tentang MQ. Oke, ada lagi nanti kita perlu diabarin tentang selain MQ ada gRPC dan lain-lain. Oke, nah kita udah bicara tentang tools nih yang harus teman-teman pelajari nih. Nah, sekarang kita akan coba bicara tentang skills. Skills apa aja sih yang teman-teman perlu pelajarin di backend ya, terutama backend pakai Golang ya. Oke, yang pertama adalah REST API. Teman-teman harus pasti udah tahu ya semua backend REST API kayak gini. Jadi katakanlah, mungkin aku belum jelasin ya. Secara umum, mungkin teman-teman di sini kan ada yang dari luar IT ya. Jadi analoginya itu sebenarnya seperti ini antara backend versus frontend ya. Backend, frontend. Oke. Jadi katakanlah ini masih apa ya? Mas Yul gitu ya. Mas Yul dia sedang pergi ke kafe gitu ya. Kafe apa ya? Kafe Kade gitu ya. Nah, terus di situ teman-teman lihat di sini kan di kafe itu kan pasti ada ini kan, ada waitressnya dan lain-lain gitu kan. Ada penampilan kafenya, terus ada waitressnya, terus ada menu-menunya. Nah, menu-menu makanan, minuman gitu ya. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori front end. Di sini adalah front end. Front end ini bisa web, bisa mobile.
bisa desktop. Terserah, intinya dia adalah tampilan luar yang kita bisa lihat gitu ya. Kalau teman-teman pergi kafe, nah teman kan bisa lihat kan ada waitress, ada menunya apa, itu ada front end. Kalau dianalogikan adalah teman-teman kalau buka aplikasi contohnya Traveloka ya, teman-teman bisa mencari dapat tampilan awalnya gitu ya, itu namanya front end gitu. Nah terus di situ soalnya teman-teman ya pengen pesan ini, pesan ke menu, katakanlah di sini teman-teman pesan apa ya, pesan nasi goreng ya. Nah teman-teman kan nyampaikan ke waitress kan, waitress. Nah ini disebut dengan API. Ini disebut dengan API. Lalu waitress akan menyampaikan pesanan usernya, pesanan Mas Jul itu kepada si chef-nya. Nah, chef ini itu nanti akan nyari bahan-bahannya, bahan-bahan ini ya. Bahan-bahan nasi goreng dan mengocoknya gitu ya. Nah, ini adalah backend-nya, atau kita bisa bilang backend atau bisnis logic atau proses ya. Nah, di sini adalah database-nya. Nah, seperti itu. Jadi analoginya kayak gini. Nah, ini semua adalah backend yang buat. Nah, front end kebanyakan hanya di sini. Jadi tampilan menunya awal dan lain-lain gitu ya. Nah, REST API itu adalah salah satu dari waitress-nya ini. Salah satu jenis jadi waitress. Ada banyak-banyak, ada GraphQL, ada REST API dan lain-lain. Gitu sih. Oke, kita next. Aku ini kok biasa. Nah, bentar. Di REST API itu ada get, ada post, ada patch, ada put, ada delete yang sering dipakai ya ini. Jadi REST API dia akan akses database lalu akan disampaikan ke usernya gitu. Nah, GraphQL itu sama. Sebenarnya intinya adalah dia waitress-nya atau API-nya. Jenis API ya. Cuman caranya sedikit berbeda. Nah, itu ada query, ada mutation ya. Mutation itu sebenarnya kalau di REST API ya itu adalah put patch, post delete itu pakainya biasanya mutation nih. Nah, kalau query itu biasanya buat nge-get data sih. Kalau mutation itu ada ini sih, ada perubahan data atau apa gitu ya. Itu mutation. Oke, kita next tentang GraphQL ya. Nah, kalau di Tokped sendiri banyakkan pakai Graph ya. Banyakkan pakai Graph sama Graph, semuanya pakai sih, tapi digabung-gabung biasanya. Bentar. Kita next. Nah, ada gRPC. gRPC ini biasanya ini ya, dipakai buat komunikasi antar service. Contoh tadi ya, sama user, katakanlah di sini ada user A pengen akses transaksinya. Nah, biasanya transaksi ini kan pasti perlu ini kan, informasi dari usernya siapa gitu ya. Nah, dia kan ngakses ke sini kan. Biasanya dia pakai gRPC. gRPC. Gitu sih. Sebenarnya ini bisa pakai REST API juga ya, atau pakai Graph bisa. Cuman kebanyakan kalau di kita pakainya gRPC. Kenapa? Karena lebih efisien. Gitu. Intinya buat komunikasi antar service sih, gRPC ini. Terus yang keempat message queue. Message queue tadi ya udah pernah aku jelasin di sini. Ini perlu banget dipelajarin. Oke, yang terakhir adalah demo. Kita akan coba buat ini ya. REST API simple banget. Kita akan pakai Bingonic, salah satu apa ya? Kita coba pakai Gin.
Gonic. Oke. Nah, ini adalah salah satu framework yang sangat populer di Golang ya. Nah, kalau di kita sendiri, mungkin intermezzo ya, kita pakai banyak framework atau malah ada yang benar-benar dari nol ya, itu ada. Jadi semuanya dipakai sebenarnya. Kita pakai semuanya gitu. Oke, kita kan coba pakai Gingonic gitu ya nanti habis ini. Mungkin teman-teman udah pernah install Go, mungkin perlu diinstal dulu bentar. Golang.org. Nah, kita akan coba buat sama-sama deh. Nah, nanti tinggal download aja deh. Download nanti diinstal aja. Kalau yang pakai Windows ya silakan diinstal dan oke, mungkin silakan install deh. Tunggu 3 menit mungkin. Oh, udah ada yang install. Oke, kita tunggu yang lain yang belum install. Oh ya, cara installnya tinggal download aja, teman-teman. Itu yang nanya tadi apa? Yang nanya pakai Windows atau pakai Linux atau pakai Mac. Kalau harusnya tinggal ini sih. Windows, tinggal download aja sih. Download ini yang Windows 64 byte. Nah, tinggal download nanti tinggal install aja sih. Klik 2 kali, install aja. Nanti harusnya kalau udah install ini sih. Kalau kita buka terminal, bentar. Buka CMD ya kalau di Windows nanti akan ada Go version. Bisa nggak? Gitu. Gitu sih. Oke, masih ada waktu 2 menit sih buat install. Oh ya, Golang itu framework-nya open source semua ya, teman-teman. Kebanyakan open source. Mas Felix ya. Ilustrasinya, oh bisa. Nanti mungkin aku simpanin aja yang ini. Kalau bukan di direktur Windows-nya bisakah, Mas? Aku nggak tahu sih. Aku kalau Windows tinggal install aja sih sebenarnya. Gitu. Sekarang nggak perlu INV dulu sih. INV itu udah apa ya? Udah lumayan advance sih. Gitu. Open source ini nggak perlu bayar sih, maksudnya dikembangin banyak orang gitu, kita tinggal pakai gitu sih. Ya, setting Go-Path-nya aja harusnya. Aku nggak tahu kalau di Windows gimana. Harusnya tinggal install aja nggak sih? Yang pakai Windows gimana? Aku nggak pakai Windows soalnya. Mungkin bisa sharing nih yang pakai Windows. Emang masih ada yang pakai DOS ya mas sekarang? Mas Yul nih. Install doang di Windows. Iya, di Windows harusnya ini sih. Tinggal install aja. Oke. Oke. Udah ini ya, 20-20. Mungkin habis ini kita lanjut ya. Nah, ini mungkin nanti aku share ya, Mbak Ila. Aku rapiin dulu.
Nah, oh iya, aku mau intermezzo juga di Tokped itu juga teman-teman buat dokumentasi kayak gini sih. Sama teman punya fitur baru gitu ya. Yang banyak Gimana? banget. Oh, oke oke. Jadi kalau ada fitur baru teman-teman biasanya buat flowchart kayak gini sih. Biasanya. Jadi gimana cara paling efektif aksesnya atau gimana itu? Itu pasti ada sih. Ada dokumentasinya. Oke, kita next ya. Kita udah install Golang ya. Jadi cara ceknya Go version gitu ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa cek di YouTube ya. Tadi kalau nggak salah Mbak Caca udah bilang. Golangku versi ini ya 1.19.1 ya. Oke, kita akan coba buka apa ya IDE terbaik teman-teman. Teman-teman bisa pakai apa terserah. Mungkin aku nanti gedein ini ya. Ini terlalu kecil ya. Zoom in lagi. Oke, aku akan coba buat folder ya. Di sini code. Ya, ini terserah sih teman-teman mau di mana. Nah, aku masuk ke folder ini sih. Teman-teman terserah buat folder dulu di mana deh. Ya, kayak gini aja nih. Ini kayaknya terlalu gede deh. Yes, right. Segini harusnya cukup. Nah, ini kita belajarnya Gin ya nanti. Nanti teman-teman sebenarnya Golang tuh antara satu framework dengan framework lainnya tuh nggak terlalu beda sih. Jadi kalau mau pindah-pindah framework itu enak. Beda sama PHP ya. Kode igniter sama Laravel aja beda jauh gitu ya. Nah, kalau di Golang nggak, untungnya nggak. Enak. Teman-teman harus kalau bisa satu framework harusnya framework yang lain bisa sih. Oke, mungkin buat folder deh. Mungkin aku tunggu 1 menit. Oke, oh iya ini ada yang pakai MUX nih. Gorilla MUX ya. Kita ada pakai MUX juga, ada pakai HTTP router, ya macam-macam. Nah, teman-teman bisa install extensionnya juga Go di sini ya. Go itu nanti di-install aja di extensionnya. Kalau di Sublime aku nggak tahu karena aku makainya VS Code ya. Kalau yang pakai Golang mungkin orang kaya. Karena tapi enak banget pakai Golang sih. Oke, kita akan masuk ke dokumentasinya si Gin ya. Aku mungkin share linknya di chat. Oh iya, pakai email kampus gak gratis benar. Tapi aku udah nggak kuliah masalahnya. Oke, ini aku share ya, Gin ya. Nah, teman-teman, cara instalasinya ada di sini. Jadi kita akan coba ini ya, copy di installation. Di sini kan ada installation kan. Nah, installation kita akan copy. Nah, terus kita akan masuk ke sini. Nah, sebelum itu kita akan coba go mod init. Ini kalau yang pernah pakai PHP atau Composer tuh mungkin Composer init ya. Terus di sini ada mungkin npm init kalau di Node.js ya. Go mod init namanya apa? Biasanya kalau di Golang tuh kayak gini, github.com. Ini nama projectnya mungkin Gingonic gitu ya. Nah, biasanya gini, dia akan membuat file namanya go.mod ya. Gitu. Ini mirip kayak paket JSON ya, kalau di di Node.js ya, seperti paket JSON gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Kita akan kopikan yang tadi. Nah, ini ya. Go get min.u github.com
Go gin. Nah, ini tuh kayak npm install gitu ya. npm install apa atau teman-teman komposer install apa gitu ya. Atau yang pakai Java itu Gradle apa? Aku lupa deh. Intinya dia install package gitu ya. Nah, kita akan coba jalanin aja. Ntar. Ya, dia akan mendownload. Nah, dia akan ada go.sum di sini. Ini adalah paket-paket yang nanti dipakai biar kita bisa run Gonix sih, Gin Gonix gitu. Oke, mungkin aku tunggu deh 1 menit. Aku masih memulai pakai GitHub ya. Nah, kita nggak pakai GitHub sih. Intinya kita akan installnya pakai GitHub sih gitu. GitHub itu sebenarnya materi tersendiri sih, Git itu ya. Harusnya sebelum belajar Go nanti teman-teman di bootcamp belajar ini dulu sih. GitHub. Git, sorry. Nggak bisa terinstallnya kenapa tuh, Mas Bill? Ada errornya nggak? Invalid. GitHub import pas github.com. Bentar. Oh ini, mungkin aku copy di sini aja perintahnya ya. Kayaknya ini deh, kurang slash gin-nya yang punya Mas Billy ini. Nah, cara cek udah install gimana? Cara ceknya sebenarnya ini sih. Di sini udah ada ini enggak? Di go.mod-nya. Itu buat ngecek udah terinstall atau belum. Nah, kalau go.mod not found currently itu ya. Teman-teman ini dulu sih. Jangan lupa go.mod init ini. Terus terserah ini nama proyeknya sih. Teman-teman sama cuman gin strip gonic itu nggak masalah sebenarnya. Cuman biasanya yang dipakai adalah kayak gini sih formatnya. Cuman teman-teman samanya go.mod ini gin gonic it's okay sebenarnya. Ya itu cuman akan jadi ini sih, jadi nama di modul ini sih. Gitu. Jadi nanti akan jadi kayak gini, gin gonic. Ya, intinya teman-teman di mod dulu. Lalu di go get ini. Gitu sih. Itu pertanyaan dari Mas Higin. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti, nah kita akan buat file di sini ya. Di sini tuh ada contohnya sebenarnya. Kita akan coba buat main.go. Nah di sini itu package-nya main, terus ada funcs main kayak gini. Sampai kita coba fmt.print namanya hello world gitu ya. Nah kita coba save, kita coba go run main. Nah dia akan keluar hello world. fmt ini kayak ini ya, ngeprint sesuatu di terminal gitu ya. fmt. Nah, nanti kita akan pakai gin-nya gimana caranya. Oke, nah di Golang itu mirip sama Java ya. Jadi mungkin harus ada direct apa ya, sebuah function yang jadi main function. Jadi fungsi itu akan dijalankan pertama kali itu ya. Jadi pusat dari semua fungsi itu adalah main gitu ya. Gitu sih. Ini mirip-mirip sama Java. Jadi ini adalah fungsi yang akan dijalankan. Contohnya teman-teman punya function di sini word gitu ya. Ini nggak usah diikutin sih. Aku contohin aja fmt.println hello. Biasanya aku panggil sih word. Nah, dia harusnya. Nah, ininya adalah yang di main ini yang akan dijalankan sih.
gitu. Nah, kita akan lanjut ke sini. Kita akan coba buat R bin dot default. Nah, kalau di Go itu variabel yang belum dipakai itu akan ada error itu ya. Jadi semua variabel itu harus dipakai. Nah, itu null pointer itu mungkin nanti teman-teman di bootcamp aja ya yang lebih spesifik. Sampai di sini ada r.get. Katakanlah di sini API versi 1. Lalu ini ada function c in.context. Nah, di sini kita bisa c.json, dan status code-nya HTTP, status oke, status di sini adalah c.h. Ya sorry, ya ini bukan c tapi gin. Nah di sini adalah status. Nah, di sini ada data, katakanlah Word. Oke. Terus di sini kita akan coba run. Nah, kalau kita coba run, ini portnya mungkin keubah jadi berapa ya? 8.000 deh. Kalau nggak salah kayak gini. Oke, dia jalan di port 8.000 ya. Soalnya aku coba akses ya. API versi 1 hello. Jadi di sini localhost 8.000 API versi 1 hello. Nah, dia akan ketemu kayak gini. Nah, biar dari backend tuh datanya kayak gini. Nanti yang ngolah jadi tampilan itu dari front end sih. Gitu. Pakai log gimana, Mas? Nggak pakai, bisa sih pakai log. Cuman biaya log itu biasanya kalau kita udah punya ini sih. Pakai logger mungkin seperti New Relic dan lain-lain gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin kita nurut gitu ya. Kita akan coba jalankan function c in.context. Kita bisa copy ini sih. Dia statusnya not found ya. HTTP not found. Status not found. Dan di sini datanya nil. Nul kalau digolang nil ya. Nah, kalau digolang harus di restart ya, di restart baru jalankan lagi. Sampai kita ngakses di sini kan halamannya ada ya. Samanya ngakses kayak gini. Dia kan nggak ada kan, not found kan. Nah, dia kayak gini. Itu sih. Oke, itu intermezzo sedikit soal Golang. Golang ini simpel banget kodenya. Jadi ya banyak yang make gitu sih. Oke, mungkin dicoba dulu deh teman-teman bisa atau enggak. Mungkin aku tunggu sekitar 3 menit atau 4 menit.
Oke, tadi kenapa pakai libginionic mungkin salah satu library yang ini ya direkomendasikan oleh Golang. Jadi kalau teman-teman masuk ke dokumentasi Golang itu kalau buat REST API dia pakai Gingonic sih. Terus Gingonic lumayan banyak yang pakai dan dia lebih gampang gampang lah gitu ya. Echo ya, Echo sebenarnya mirip sama Gin. Sebenarnya mirip ya, mirip banget. Cuman apa ya? Golang ini kan aku belum pernah sih bandingin performanya gimana. Tapi kata orang-orang Echo lebih cepat daripada Gin, tapi aku belum pernah bandingin sendiri sih. Gitu. Biasanya kalau di framework ini di Golang itu mirip-mirip kayak gini. Mirip-mirip kayak gini semua. Tinggal ini aja apa framework-nya beda. Biasanya framework-nya perbedaannya cuma beberapa sintak dikit sama kecepatan prosesnya. Biasanya gitu aja sih. Oh, clean code itu bisa pakai framework, bisa enggak ya. Jadi clean code itu sebuah ini ya, arsitektur gitu ya. Jadi ada namanya teman-teman kalau pernah dengar MVC ya, model view controller ya, atau model roots controller MRC. Nah, clean code ini semacam itu sih, semacam model gitu sih. Clean code, clean arsitektur gitu sih. Kalau sintak gitu ya, soal sintak mungkin nggak cukup sih di webinar ini sih teman-teman. Mungkin nanti kalau temen ini aja masuk ke bootcamp-nya gitu sih. Oke, mungkin itu dulu aja buat demonya. Mungkin nanti akan aku tambahin beberapa ini ya, beberapa contoh. Mungkin aku kasih deh. Sini R group, di sini API versi 1. Terus di sini namanya adalah versi 1 .get gitu ya. Ini slash hello, kata aja fungsinya. Ya. Terus samanya teman-teman pengen buat root lagi, post gitu ya. Atau get lagi deh. Get di sini word. Di sini ada function c in that context. Nah, ini pointer ya. Ini pointer. Nah, teman-teman nanti pointer bisa pelajarin lagi http.status.oke din.h. Nah, ini mungkin copy aja. Ini mungkin ku ubah menjadi hello new word. Oke. Cek. Ini not found karena di sini nggak ada root-nya ya. Terus kalau coba V1 API V1 hello. Ya dia hello. Kalau kita word kalau dia word ya dia ngeluarin word gitu sih. Nah, ini grouping ini lebih enak daripada teman-teman copy paste ini ya alamatnya gitu. Itu bisa terjadi kesalahan ini juga alamatnya juga gitu sih. Oke, mungkin demonya gini aja. Mungkin nanti ku kasih file ya. Mungkin kalau ada yang request clean arsitektur, mungkin ini sih. Aku ubah dulu ini ya, arsitekturnya. Oke, itu demonya. Mungkin dikit aja. Nah, terus ini mungkin teman-teman learning journey-nya adalah Golang fundamental. Teman-teman perlu banget belajar ini karena di Golang itu ada konkurensi, ada channel, ada goroutines dan lain-lain gitu ya. Lalu ada di sini ada REST API. REST API itu ini kayak gini ya. Dasar dari ini harus dari pelajari setelah belajar fundamental. Terus GraphQL. Nah, ini adalah versi lain dari API seperti ini. Terus habis itu ada gRPC. gRPC itu penting banget buat belajar microservice ya. Terus ada MQ, ada Kafka dan lain-lain. Kalau ada terakhir adalah microservice with Kubernetes gitu ya.
Oke. Nah, ini learning source-nya teman-teman bisa udah aku kasih videonya kalau pengen belajar. Ada teksnya, teman-teman bisa belajar di sini. Ini udah aku rutin ya dari learning journey ini, jadi harusnya yang pertama ini belajarnya fundamental dan lain-lain gitu ya. Terus di sini ada, nah ini paling sering dilupakan oleh teman-teman backend. Yang dinilai ketika teman-teman mau masuk perusahaan itu adalah logically, bukan teman-teman bisa buat REST API atau enggak. Nah, teman-teman bisa belajar ini kayak Edabit, ada CodeWars dan lain-lain. Jadi semacam teman-teman memecahkan ini ya, memecahkan kode-kode gitu ya. Contohnya kayak gini sih. Kita pakai Go, nah multiply gitu. Sorry, ini ada yang salah nih. This code not why figure out. Kenapa? Oh ya, ini salah. Yang D ini adalah return. Undefined bentar. Bentar, kalau digolang tuh integernya di belakang. Integer ini. Aku lupa. Yes, kayak gini. Nah. CodeWars. Login. Nah, namanya di sini ada train gitu ya. Nah, teman-teman bisa sampai pakai Go gitu ya. Mana Go lang. Kok nggak ada? Harusnya sih ada di sini Go. Ya, cuman mungkin case tertentu nggak ada sih. G. Go. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini gimana cara nge-reverse word-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman perlu banget belajar kayak gini sih. That's it. Ya. Bukan masalah bisa buat resep ya dan apa-apa sih, tapi yang paling penting adalah logical dulu sih. Oke, thank you semuanya, itu aja teman-teman dari saya. Oke, mungkin Q&A. Siap. Oke, terima kasih banyak Kak Reza atas materinya. Gimana ya teman-teman? Tambah ngebul atau mulai tercerahkan nih? Kalau Mas Reza kayaknya udah agak tarik napas hembuskan, wah santai nih indahan gitu materinya. Nah ya teman-teman. Oke, nanti PowerPoint-nya PPT akan di-share ya teman-teman. Jadi nanti jangan live group, karena nanti sertifikat dan PPT-nya akan di-share di grup. Oke, aku sambil izin share screen kembali nih ya teman-teman. Oke, kalau tadi teman-teman kita udah dengerin nih gimana sih untuk mendapatkan pekerjaan di Goleng. Tadi ada tips, terus gimana sih tadi udah ada demonya juga. Nah, kalau teman-teman nih pengen berkarir di Goleng atau di Golang Developer, apalagi di Unicorn Startup, teman-teman nantinya bisa belajar lebih lanjut nih bareng sama Kak Reza, karena di Expert kita juga punya bootcamp, intensif bootcamp back-end developer with Go yang nantinya akan diselenggarakan sebanyak 8 sesi secara intensif nih teman-teman dalam 1 bulan. Nah, untuk bootcampnya sendiri akan dimulai per tanggal 3 Oktober mendatang nih. Jadi nanti akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu dan malam hari teman-teman. Jadi fleksibel buat teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang masih namanya bekerja, kalau misalnya pagi sampai sore, malamnya masih bisa belajar lebih lanjut atau pengen switch karir. Nah, kurikulum apa aja sih yang nantinya akan diikuti teman-teman kalau ikut di bootcamp Goleng bersama expert? Nah, yang pertama teman-teman nantinya akan mendapatkan materi tentang Goleng Basic, Golang Unit Test, Go Routines, Working with Database, Building RESTful API, Deploying with Docker, Microservice Architecture with Go, Continuous Integration, and Continuous Delivery. Jadi materinya ini sangat padat, jadi teman-teman yang mau belajar dari awal juga bisa, yang pengen switch karir juga bisa, atau pengen belajar lebih lanjut nih, karena kan tadi teman-teman kayaknya banyak juga yang pada nanya-nanya nih tentang Golang, jadi kayak
wah masih yang tadi punya pertanyaan tapi mungkin belum terjawab, nanti akan dijawab lebih lanjut sama Kak Reza pas di bootcamp. Nah, bootcamp ini nantinya akan membantu teman-teman nih buat yang pengen belajar back-end dari yang pemula ataupun yang sudah expert gitu. Teman-teman, spesifikasi yang dibutuhin teman-teman adalah yang pertama, teman-teman cukup punya komputer atau laptop dengan RAM minimal 2 GB. Itu sudah cukup aman nantinya kalau teman-teman pengen belajar Golang. Nah, nantinya teman-teman yang pengen belajar Golang nantinya bisa nih terbantu dengan expert karena belajar back-end ini dari pemula, dari dasar, praktiknya langsung, jadi nanti akan di salah satunya dibersamai oleh Kak Reza, dibimbing langsung oleh ahlinya di bidangnya selama 1 bulan. Kemudian nantinya teman-teman selain belajar, teman-teman juga nanti akan membuat portofolio. Jadi teman-teman yang pengen switch karir nanti bisa gunain portofolionya. Kalau misalnya pengen apply di perusahaan atau di startup tertentu, tadi kan juga udah dibahas nih perusahaan-perusahaan mana yang udah pakai Golang untuk develop. Nah, kemudian teman-teman nanti juga akan mendapatkan gambaran dalam penggunaan bahasa pemrograman di perusahaan. Toolsnya yang akan digunakan nanti ada Postman, Visual Studio Code, sama Zoom, karena nanti kelasnya ini berbentuk online dan interaktif via Zoom. Nah, terus apa sih yang banyak teman-teman tanyain kalau misalnya pengen gabung bootcamp Golang bersama expert? Nah, jadi yang pertama, teman-teman yang pemula ini bisa ikutan. Jadi tadi kan Mas Reza juga tadi udah jelasin nih, kalau teman-teman yang tadi udah pada install belum, udah mungkin ada yang dari luar teknologi, luar tech. Nah, tadi kan juga sudah digambarin gitu, kira-kira lu belajar apa aja. Nah, jadi Mas Reza nanti juga akan mendampingi teman-teman dari awal sampai akhir, sampai dapat portofolio untuk nantinya misalnya mau apply kerja atau yang lainnya. Kemudian nanti materinya juga dari dasar, jadi teman-teman jangan bingung, jangan waduh aku belum bisa ini. Nah, nanti kita belajar dari dasar, jadi teman-teman jangan risau, jangan bingung. Terus kelasnya juga full online via Zoom secara live interaktif dengan mentor dari awal sampai akhir. Terus kelasnya juga malam hari, jadi dari jam setengah sama seperti Zoom-nya, jadi dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10, jadi nggak ganggu waktu kerja, waktu kuliah, dan teman-teman nanti juga akan dapat rekaman, jadi bisa ditonton kapan aja. Terus mempelajarinya itu juga secara langsung menggunakan bahasa pemrograman Go selama 1 bulan, jadi nanti 1 bulan bareng di satu grup sama mentornya, nanti juga 8 kali intensif kelasnya setiap hari Senin. Kemudian siap. Balik saya. Kemudian 8 kali pertemuan nanti akan dimulai per tanggal 3 Oktober. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen belajar Go secepatnya di bulan Oktober, silakan ikutan bootcamp Golang dari expert. Kemudian grup belajarnya nanti akan via WhatsApp, jadi nanti akan gabung nih, pengen belajar, pengen diskusi lebih lanjut nih, misalnya sama Kak Reza, nanti bisa ikutan bootcamp, jadi nanti bisa langsung berdiskusi, karena kita nanti akan satu grup bersama Kak Reza. Kemudian nanti bootcampnya juga akan bersertifikat resmi dari expert, nanti teman-teman bisa untuk apply, dan tentunya sudah terpercaya, karena untuk Golang ini sudah ada banyak kelas-kelas yang sudah expert laksanakan. Kemudian proyeknya ini nanti bisa dijadikan portofolio dan menambah nilai plus nih jika teman-teman ingin melamar di perusahaan impian teman-teman. Misalnya mau ke startup, mau ke perusahaan, mungkin kalau misalnya sekarang ada BUMN atau mungkin perusahaan-perusahaan dari pemerintah yang sudah menggunakan Golang. Nah, nanti siapa tahu bisa nih teman-teman apply. Terus pematerinya siapa aja sih, mentornya siapa aja nih? Nah, mesti teman-teman udah nggak asing dong sama salah satunya. Ini ada Mas Reza nih. Jadi mentornya ini adalah para software engineer dari startup, dari unicorn yang sudah terkemuka di Indonesia. Ada Mas Ihsan Arif Rahman, ada Mas Ahsanul Fuluk, dan ada Mas Fahmi Alfareza. Nah, kalau Mas Ihsan dan Mas Ahsan mungkin teman-teman sudah nggak asing, apalagi Mas Reza yang hari ini juga bergabung nih di Zoom kita malam hari ini. Terus fasilitasnya nanti teman-teman akan mendapatkan tadi sertifikat resmi dari expert.id by Widya Edu,
materi dan recording kelas yang dapat diakses kapan aja, karena misalnya teman-teman malam hari itu nggak bisa ikutan, karena masih ada rekaman yang bisa teman-teman tonton kapan aja, selama teman-teman masih pegang linknya, aman. Jadi, terus kemudian ada grup mentoring dan networking yang pastinya interaktif, menjawab kapan aja, 1 bulan teman-teman akan dijawab. Kemudian ada professional branding, jadi misalnya teman-teman, wah bingung nih pengen bekerja di mana, aku punya ini, pengen ini nih, nanti bisa nih konsultasi sama mentornya. Bisa mau ke Mas Reza bisa, ke Mas Isan bisa. Nah, kemudian nanti juga ada portofolio real aplikasi sampai rilis di Play Store. Jadi teman-teman jangan ragu karena teman-teman bisa belajar kapan aja. Dan jangan lupa programnya mulai tanggal 3 Oktober 2022. Jadi siapa cepat pengen belajar Golang, ikutan bootcamp dari expert.id. Terus, jadi untuk selama expert berdiri nih, mulai dari April sampai September, ini sudah ada 800 peserta yang bergabung nih di bootcampnya. Kita ada, untuk bulan ini kita running 6 bootcamp nih teman-teman, di bidang teknologi. Ada Flutter, ada Golang, ada IoT, ada Laravel, dan ada SQL. Dan salah satunya juga ada yang di non-teknologi, yaitu ada Excel untuk data analis. Jadi teman-teman, misalnya aku nggak tertarik Golang, tapi pengen yang lain, bisa banget ikutan. Nah, ini adalah salah satu contoh, dua contoh nih, testimoni dari peserta bootcamp Golang yang sudah ikutan nih. Nah, ada Mas Ananda Titis nih sebagai mahasiswa, dan ada Mas Raymond sebagai pengusaha. Jadi, mau dari pemula, dari mahasiswa, atau dari yang udah expert nih, pengen pengusaha, pengen belajar teknologi, bisa banget nih. Karena di expert ini materinya yang diajarkan tuh to the point, jadi teman-teman gak cuma nganggung-nganggung aja, tapi to the point dan jelas mau kemana arahnya, itu pastinya sangat membantu teman-teman nih, karena kita punya kurikulum yang sangat jelas dan langsung to the point, jadi teman-teman bisa diarahkan pengen apa langsung. Nah, selain itu bootcamp ini juga bagus banget karena membawakan pakar-pakar yang sangat pas di topiknya. Kalau sebelumnya kita ada Mas Nizom, ada Mas Asanul, nah sekarang juga kita ada Mas Reza nih. Tadi kan sudah di-spill nih, Mas Reza ini orang Tokped nih. Siapa tahu kan teman-teman yang pengen di Tokped, kinerjanya gimana sih? Bisa belajar dari Mas Reza. Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi khusus untuk peserta webinar malam hari ini nih, kita ada diskon 100.000 khusus untuk peserta malam hari ini aja dengan cara chat Golang ke crmexpert.id atau ke admin WA Group. Jadi teman-teman bisa scroll nih grup webinar malam hari ini, scroll adminnya mana nih yang nomornya belakangnya 4483. Jadi teman-teman silahkan chat ke admin WA Group atau CRM Expert yaitu 0821 2382 4483. Chat Golang aja, cukup satu kata Golang. Nanti teman-teman akan dapat diskon 100.000. Jadi teman-teman kalau tadi lihat harganya 499.000 aja, tapi karena malam hari ini teman-teman ikut webinar, teman-teman dapat diskon 100.000. Jadi cuman bayar 399.000 aja. Nah, teman-teman silahkan chat crmexpert.id atau admin WA Group. Tadi kan spill-spill banyak yang pada penasaran nih tentang Golang, pengen belajar, pengen switch karir, pengen jadi Golang developer, pengen punya portofolio, silahkan daftar karena cuma malam hari ini aja teman-teman dapat diskon dan cukup bayar 399.000 untuk ikut bootcamp selama 1 bulan, 8 kali intensif yang pastinya nantinya bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi kalau tadi kan 8 sesi, mulainya tanggal 3 Oktober, jadi teman-teman yang pengen ikutan bisa nih langsung chat crmexpert.id. Mungkin teman-teman boleh nih tanya-tanya dulu juga boleh sama adminnya. Oke, tadi kan dapat kurikulum, dapat materinya, dapat portofolionya, pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya teman-teman. Jadi udah mulai banyak yang nanya belum nih? Atau mungkin ada yang pengen nanyanya malah langsung on mic nih? Apakah boleh Mas Reza mungkin, atau mau langsung pilih pertanyaannya dulu Mas Reza? Boleh sih, on mic boleh, mau milih juga boleh. Oke, mungkin raise hand dulu kali ya teman-teman kalau yang mau on mic. Pertanyaan pertama mungkin kita boleh on mic dulu kali ya. Oke, ada Kak Bimo. Kak Bimo mau coba on mic aja Kak Bimo atau mau dibacakan nih pertanyaannya? Boleh. Oke, on mic aja ya Kak Bimo ya biar langsung nanya nih sama Reza. Silahkan. Kak Fahmi,
Sebelumnya perkenalkan nama saya Bimo dari Tulungagung, freelancer, web developer. Sebelumnya mau bertanya, apakah dengan aplikasi Golang atau data Golang atau script dari data Golang itu apa bisa terintegrasi sama website yang kita punya atau enggak cloud hosting kita gitu? Terima kasih. Oke, aku perlu detail sih cloud hostingnya kayak gimana dulu, apakah dia bisa upload Golang atau enggak. Kalau harusnya dia bisa upload Golang di situ, harusnya bisa terkoneksi ke ini sih, ke hostingnya. Jadi biasanya mungkin aku gambarkan ya, pakai Draw.io lagi. Jadi mungkin kalau nggak aku salah nangkep gini nggak sih? Mas Bimo punya cloud kan, cloud hosting. Ini VPS atau apa, Mas? VPS bukan cloud hosting ya, ada, aku juga ada VPS juga ada, cloud hosting itu juga ada. Cloud hosting database kan, dia. Iya. Yes, bisa, sangat bisa sekali. Teman-teman punya Golang gitu ya, backend Golang gitu kan. Yes, bisa banget connect di sini. Yang intinya adalah syaratnya di sini, portnya dibuka. Itu aja sih harusnya. Ya, kalau portnya dari cloud-nya dibuka, harusnya bisa. Gitu. Itu sih Mas Bimo. Gimana? Oke, lanjut dulu. Gimana? Dilanjut dulu. Udah sih, gitu aja sih. Intinya, kalau portnya cloud-nya dibuka, bisa. Satu lagi, Mm. dari Golang itu kan tadi kan berarti yang saya tangkap itu berarti kan dari hosting atau VPS-nya itu berarti harus ada kayak aplikasi atau plugin dari VPS atau cloud hostingnya itu yang terintegrasi sama Golang gitu ya berarti ya. Kalau cloud hosting aku nggak tahu sih, dia cara connect-nya gimana. Sebenarnya, kalau sekarang pakai apa? PHP berarti ya? Gimana? Sekarang apa? Pakai apa? Cloud-nya? Pakai PHP bahasanya. Aku kalau cloud hostingnya pakai Cloudflare, Hmm. database-nya juga di Cloudflare juga. Oh, bisa banget. Iya, bisa. Jadi yang dikasih plugin tuh bukan si cloud-nya sih, tapi Golangnya itu kasih plugin yang bisa connect ke database. Contohnya gini. Bentar, aku gambarin lagi. Di sini katakanlah cloud database-nya pakai MySQL gitu ya. Nah, di Golangnya ini kita harus ada drivernya atau plugin MySQL gitu ya. Nah, nanti kita tinggal cari aja alamatnya, address-nya ini apa, IP-nya apa, terus portnya berapa. Mungkin di sini aja deh. IP, port, ada username, sama password kan. Sama password. Oke, harusnya bisa. Bisa banget. Jadi nanti kita tinggal connect ini sih, backend-nya kita. Yang di sini, itu nanti tinggal masukin value-value yang ada di hosting ini. Alamat IP-nya berapa, terus ada portnya apa, username dari MySQL-nya apa, terus password-nya apa. Gitu aja sih harusnya. Mas Bimo, udah menjawab belum? Oh, udah. Oke, udah Gimana? sekian gitu aja. Terima kasih Kak Fahmi atas penjelasannya. Oke. Jadi sama sih konsepnya kayak semua backend tuh, contoh teman-teman pakai Node.js gitu ya. Teman-teman juga harus ini sih install plugin MySQL di Node.js-nya gitu. Kalau pakai Express.js gitu ya, atau mungkin pakai Django, mungkin yang pernah pakai Python Django ya, teman-teman perlu install plugin MySQL-nya di Django-nya. Bukan di sini sih. Ininya hosting ini otomatis harusnya udah bisa langsung dipakai sih karena dia database kan, database cloud gitu namanya. Gitu. Dan satu lagi Kak Fahmi nih, ada pertanyaan yang agak ganjel. Boleh. Golang apa bisa collab dengan JavaScript? Konteksnya apa? Di backend atau di front end? Gimana? Konteksnya gimana? Jadi JavaScript-nya di front end atau dia di backend? Di front end-nya? Oh, bisa banget. Jadi front end-nya pakai React katakanlah gitu ya. Jadi
Kalau di kita itu ya kita pakai React di Tokopedia itu pakai React. Backend-nya pakai Golang. Jadi katakanlah kan ini backend ya. Mungkin kita balik ke sini deh. Ya ini, katakanlah ini Mas Bimo. Nah, kafenya ini, kafe KD-nya pakainya React ya, React.js. Terus di sini si backend-nya itu pakai Golang. Bisa. Sangat impossible banget karena dia komunikasinya kan pakai data kayak gini. Pakai data yang kayak gini, pakai data JSON. Gitu. Jadi harusnya bisa banget. Karena terpisah ya. Kalau full stack, contoh kayak Laravel itu ya, dia kan dapat dari database langsung di-render kan. Nah, kalau pakai React harusnya dia bisa sih. Dia ambil datanya dulu baru dia dibuat tampilan gitu sih. Itu bisa banget. Itu sih Mas Bimo. Sangat bisa. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Oke, cukup menjawab ya Kak Bimo ya. Oke, terima kasih banyak Kak Reza. Mungkin aku sambil mengingatkan teman-teman, jadi jangan lupa teman-teman nanti absen, nanti akan dibantu share oleh Kak Devi. Nah, teman-teman silahkan absen sesuai namanya nanti untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan namanya sesuai ya teman-teman, biar nanti nggak salah. Dan tim admin bisa langsung nih, nanti membuatkan langsung sertifikatnya. Biar teman-teman nanti semisal udah dapat sertifikat, pengen wah aku pernah ketemu nih sama Kak Reza di webinar, nanti mungkin bisa nih sambil colek-colek di LinkedIn misalnya posting kalau misalnya wah malam hari ini tadi habis nih dengerin webinar dari Kak Reza keren banget, sambil mention Kak Reza sambil mention expert.id, biar nanti tetap sambil bisa tanya-tanya nih sama Kak Reza, oh ini yang tadi ikut webinar, biar langsung dijawab langsung gasngeng gitu. Ya udah di-share ya Kak Devi ya. Oke, siap, silakan. Mungkin ini sambil pertanyaan terakhir ya, Kak Reza, sebelum nanti kita closing statement. Mungkin ada teman-teman yang dari kolom chat yang mau langsung on mic aja, biar langsung terjawab jelas. Ada yang mau tanya langsung? Tadi ini udah ada sih beberapa yang nanya di chat. Bisa langsung on mic aja nih teman-teman yang pengen bertanya. Atau pada pengen langsung nanyanya langsung pribadi ke LinkedIn-nya Mas Reza juga boleh, atau malah ikut bootcamp langsung, nanti terjawab langsung juga boleh. Kalau misalnya teman-teman belum ada yang mau nanya atau masih menunggu, oke. Ini ada yang menanyakan nih dari Mas Muhammad Rizal. Oke, sebentar. Mas Muhammad Rizal mau on mic aja atau mau dibacain aja Mas Ahmad Reza? Nah, bacain aja. Oke, siap. Mas Reza mau dibacain Mas Reza mau baca sendiri atau mau dibacain Mas? Tak baca aja deh. Mandiri ya Mas ya. Siap. Oke, jadi apakah Golang itu bahasa yang banyak bug? Enggak sih. Itu cuman apa namanya isu-isu aja. Jarang banget nemu bug aneh-aneh sih di Golang. Malah yang paling banyak bug itu kalau teman-teman pakai Node.js ya. Node.js itu beda versi, kadang bugnya udah aneh-aneh sih. Terutama ya teman-teman di front end ya, pakai React atau pakai Vue.js, pakai Angular, itu lumayan banyak bugnya. Kalau di Golang jarang banget nemu bug yang aneh-aneh sih. Cuman mungkin teman-teman bilang oh itu buggy itu karena teman-teman belum menguasai fundamental fundamental Golang. Golang itu kan ada pointer ya, ada konsep pointer. Di bahasa lain tuh kan nggak ada kan. Nah, handling errornya sendiri itu nggak ada try catch ya di Golang itu. Jadi kadang errornya jadi aneh-aneh. Sebenarnya cuma itu biasanya karena kita nggak bisa handle errornya atau biaya pointernya lupa gitu ya. Dia itu aja sih biaya bugnya. Kalau secara package jarang nemuin bug-bug kayak gitu. Debuggingnya nggak sulit sih, Golang. Golang nggak terlalu sulit sebenarnya. Ya, Golang nggak terlalu sulit. Terus ini juga, apakah Golang itu backend saja? Ya, untuk saat ini Golang itu sangat powerful di backend ya. Sangat powerful di backend. Jarang orang frontend pakai Golang. Pasti yang powerful di frontend itu JavaScript sih. Gitu. Yes. Oke, siap. Terjawab ya, Kak Rizal ya. Oke, semoga terjawab ya, teman-teman. Jadi mohon maaf nih, karena waktunya juga udah jam 9 lebih. Sepertinya kita juga harusnya sudah segera untuk menutup acara, tapi sebelum menutup acara mungkin kita sambil dengerin dulu ya
closing statement dari Mas Reza. Boleh minta closing statement-nya ya Mas Reza ya. Mungkin teman-teman yang pengen belajar Golang lebih lanjut semakin termotivasi gitu habis dengar closing statement-nya Mas Reza. Oke, ya intinya ya ini sih, Golang ini salah satu bahasa yang mungkin lagi booming ya. Hampir semua startup gede udah mulai pakai Golang. Kalau nggak salah, dulu di Flip itu 2000 berapa ya, 2019 itu dia masih pakai PHP Y2. Sekarang dia udah mulai pakai Golang, Ruang Guru udah pakai Golang, hampir semuanya startup gede udah pakai Golang. Kecuali Blibli ya, Blibli itu udah nyaman dengan Java dia, udah pakai Spring Boot, udah nyaman. Ya, kalau kita lihat tren sekarang ya Golang ini lagi naik-naiknya, teman-teman mungkin itu salah satu motivasi yang teman-teman perlu tingkatkan sama. Yang penting ketika teman-teman udah bisa menguasai teknologinya, teman-teman jangan lupa belajar logik ya. HackerRank penting itu. Jadi kebanyakan teman-teman saya udah pinter buat MQ dan lain-lain gitu ya. Tapi dia ketika tes logik dia gagal. Kebanyakan di situ. Itu salah satu senjata utama backend itu adalah logik di Codeword dan HackerRank. Itu sih. Semangat teman-teman. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Riza. Tuh disemangatin tuh sama Kak Riza buat belajar Golang nih. Nah, mungkin teman-teman kalau boleh nih sambil kita bilang terima kasih ke Mas Reza, sekaligus nih boleh nih teman-teman minta reaction-nya nih. Gimana webinar malam hari ini, keren banget. Boleh nih kasih reaction misalnya, wah, ini udah nih Kak Bimo nih udah ngasih love, ada ngasih jempol, kacamata, karena Mas Reza pakai kacamata ya. Dari bulan kemarin Mas Reza pakai kacamata, udah jimatnya Mas Reza lah bahasannya. Ya sambil teman-teman juga boleh on cam nih, sambil kita setelah ini akan sesi foto bersama. Jadi kita punya satu foto bareng sama Mas Reza. Jadi kalau bisa ditanyain, dulu kenal Mas Reza dari mana? Kenal Mas Reza dari webinarexpert.id. Ya teman-teman kalau misalnya mau reach out Mas Reza, keywordnya Mas kenal dari webinar expert gitu misalnya contohnya, biar langsung dijawab. Oke, kita sambil on cam ya teman-teman. Oke, sudah mulai pada on cam nih satu-satu nih. Wah ada Pak Tato nih, wah keren. Mas Hendra, Mas Bimo dari tadi udah on mic, on cam. Mas Nudi, Mas Hari, oke. Kita terima kasih banyak juga nih Mas Reza sudah sampai malam hari ini. Tadi juga kita juga agak overtime nih, jam 9 lebih 8, ntar kita baru selesai. Tapi nggak apa-apa karena antusias teman-teman pada belajar Golang ini juga keren banget nih. Oke, kita sambil on cam dulu nih teman-teman. Yuk yang belum on cam dulu. Kak Devi sudah siap Kak Devi untuk screenshot teman-teman yang pada on cam. Wih, ada mbak-mbak juga loh malam hari ini untuk join webinar nih, Kak Alvina, mantap. Oke, kita sambil on cam dulu nih teman-teman, biar make sure teman-teman malam hari ini nggak ngebul, karena kalau ngebul takutnya laptopnya dimatiin terus dilanjut tidur karena nggak kuat belajar Golang malam hari ini. Oke, ini teman-teman yang pada on cam udah nggak mau lagi? Ya, teman-teman biar kelihatan nih, mas-mas yang gantengnya mana, bapak-bapak yang berwibawanya mana, ya on cam dulu ya. Oke, siap. Jadi Kak Devi sudah siap, Kak Devi? Siap, Kak Tashi. Oke, siap. Mungkin aku sambil aba-aba ya, teman-teman. Silahkan bergaya sesuai. Wah, ini Kak Bimo nih, keren banget nulis apa nih? Expediently is the best. Wah, mantap. Terima kasih Kak Bimo. Oke, kita silahkan siapkan gaya terbaiknya, gaya khasnya. Oke, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Wih, mantap. Sudah, Kak Devi? Oke, siap. Sekali lagi ya teman-teman, slide 2 nih. Slide 2 nggak ada, slide 3 juga pada nggak on cam. Ya udah, kita lagi ya slide 1 ya. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di webinar expert series. Kita membahas tentang Golang. Semoga materi dari Kak Reza semakin memotivasi teman-teman untuk belajar Golang lebih lanjut. Dan semoga teman-teman yang sudah bekerja, yang belum bekerja, dilancarkan segala urusan kerjaannya, misalnya mau switch karir, semoga segera dapat pekerjaan yang lebih baik, yang pengen belajar semoga dilancarkan, dan semoga teman-teman yang masih mahasiswa juga dilancarkan nih untuk kuliahnya, semoga nantinya bisa sesukses Mas Reza juga nih, bisa bekerja di e-commerce terkemuka di Indonesia. Sebelumnya saya Caca. Amin. Saya Caca, mewakil dari expert. Memohon maaf sebisanya selama webinar ada kesalahan.
Jangan lupa teman-teman yang belum absen, silahkan absen dulu. Jangan sampai nggak dapat sertifikat karena lupa absen. Terima kasih banyak atas antusias teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you wabarakatuh. guys. Terima kasih Mas Selalu. Riza dan teman-teman.